Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmita Septalia, NIM 20090300044 dari kelompok 3.7 AutoCAD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan gambar bentuk seperti yang ada di layar yang merupakan tugas soal modul 3 pada praktikum 1 industri. Langsung saja kita membuka aplikasi AutoCAD dan mengklik tab Draw untuk memulai menggambar. Dan jangan lupa untuk mengatur bagian units untuk mengatur nilai skalanya. Kita pakai 0,0, terus kita oke. Setelah itu, langkah awal yang dilakukan untuk membuat bentuk gambar adalah mengklik tool circle diameter pada bagian tab draw, terus kita arahkan kursor, terserah mau kemana. Terus kita masukkan nilai diameternya. Untuk lingkaran yang pertama ada 35. Setelah itu untuk lingkaran yang kedua berdiameter 40. Dari titik tengah kita tarik 40. Lagi untuk buat yang ketiga itu 60. Nah, ini udah jadi. Setelah jadi, langsung saja kita buat bagian bawahnya berupa persegi panjang. Kita membutuhkan bantuan tool line di sini untuk jadi garis bantu. Jangan lupa untuk nyalakan orto. Terus jarak sini ke bawah itu 40, ke kanan 80, terus ke kiri juga dari tengah sini ke kiri itu 80 juga. Jadi total panjangnya 160 sesuai dengan gambar. Setelah itu kita buat segi 4 pada sisi kiri dan kanan menggunakan rectangle sini dengan panjang 40, lebarnya itu 15 karena ada chamfer. Untuk persegi yang pertama kita buat yang persegi yang kedua itu 40 juga dan lebarnya 20. Nah, terus habis itu untuk membuat yang di kanan kita cermin aja. Kita pilih dulu objeknya yang mau di mirror. Terus ini. Nah, udah jadi. Terus kita buat persegi panjang yang panjangnya sampai 160. Kita tarik dari sini, terus masukkan nilai panjang 160, kita tap dengan lebar 15. Udah, terus kita mirror ke bawah. Kita hapus yang di atas. Nah, jadi setelah itu langkah selanjutnya adalah menchamfer bagian kiri dan kanan atas segi 4. Kita langsung aja klik chamfer. Nih, muncul ini. Terus kita ganti nilai distance-nya. Itu sesuai pada soal 5. Terus kita pilih objek yang mau di-chamfer. Ini dan ini. Terus jadi. Habis itu lakukan hal yang sama pada bagian kiri. Tidak usah diatur lagi distance-nya. Ini sama ini. Udah jadi. Terus langkah selanjutnya adalah memfillet bagian bawah ini. Kita export dulu. Export. Kita pilih objeknya.
Udah, habis itu kita langsung aja fillet, kita klik fillet, habis itu masukkan nilai radiusnya. Nilai radiusnya itu 3. Pilih objeknya, ini sama ini. Terus lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Nah, udah jadi. Habis itu kita tinggal rapikan aja pakai trim ataupun erase, tapi untuk bagian-bagian seperti ini itu di trim. Nih, bagian ini. Nah, terus sisanya di erase. Ntar ada yang ketinggalan, ini juga di trim. Ini juga. Terus sisanya kita erase. Terus langkah selanjutnya kita akan membuat fillet pada bagian ini kanan dan kiri lingkaran. Yang pertama kita tarik garis bantu dari titik tengah ini sebesar nilai radiusnya berapa. Karena diameternya 60 berarti radiusnya 30. Terus kita tarik ke bawah, itu terserah mau ukurannya berapa. Nah udah, habis itu kita tinggal fillet. Seperti biasa cara fillet, masukkan nilai radiusnya 10 ya. Terus pilih objeknya. Nih. Udah jadi. Habis itu kita tinggal mirror untuk membuat bagian kanan. Nih udah. Terus 0. Nah, jadi udah. Habis itu kita tinggal rapikan pakai iras aja. Nah, terus kita akan membuat bagian samping kanan. Langkah awalnya tarik garis menggunakan line dari ujung kanan ini ke sini itu 15. Saya itu naik ke atas terserah mau ukuran berapa, ini sebagai garis bantu. Nah, setelah itu dari titik tengah garis bantu ini tarik ke kanan, ukurannya 7,5. Kepencet 7,5. Kenapa 7,5? Karena pada soal itu ukurannya 15. Jadi kita bagi 2 ya. Ini tarik ke kiri 7,5. Setelah itu tarik ke bawah itu 5. Salah, kita buat itunya pakai rectangle aja. Nah, dari yang tadi kita tarik nih 7,5. Kan kita tarik tuh tadi dari titik sini ke terserah modulan mana, kanan atau kiri. Nah, habis itu kita buat rectangle dari titik terakhir yang tadi kita buat yang 7,5 nih. Dari sini. Itu panjangnya 15, terus lebarnya itu 5. Nah, udah jadi. Habis itu kita mirror dia ke bawah. Nah, ya kita hapus yang bagian atas, yes. Nah, udah jadi. Habis itu dari sini, dari titik tengah sini ke terserah lagi mau buat dari kiri atau kanan, itu lebarnya 4,5. Terus ke bawah itu 15. Nah, terus sama untuk bagian kanannya juga gitu. Sini ke sini 4,5, ke bawahnya 15. Nah, udah jadi. Terus langkah selanjutnya kita spline. Klik aja spline.
Jangan lupa matikan orto, terus kita buat dari sini, tarik ke bawah, tarik ke sini, tarik ke bawah. Nah, udah. Habis itu kita hatch pakai ini, hatch ada di tab draft, tinggal klik terus kita pakai yang ANSI 31, terus pilih yang mau di hatch, ini dan ini, terus kita enter. Nah, udah jadi, terus kita tinggal rapikan pakai trim. Untuk ini dihapus. Terus ini dihapus, ini dihapus. Terus sisanya pakai erase. Dihapus. Nah, udah jadi. Terus itu kita lanjut lagi buat bagian atasnya ya. Oh iya, ini untuk ke jarak dari heads ini bisa diatur. Nanti dilihat untuk membuat bagian atasnya. Nah, untuk membuat bagian atas ini kita perlu garis bantu ya. Pakai line. Kita tarik dulu dari titik tengah ke bawah itu. Nyalakan orto dulu. Ke bawah itu 40 kan. Nah, terus dari bawah sini ke atas itu 75. Nah, terus langsung aja nih udah dapat kan. Kita tarik itu diameternya kan 10, berarti 5. Terus ke kirinya juga sama 5. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas. Terus dari sini, dari titik tengah sini, jaraknya ke bawah itu 2. Terus ke kiri, ke kanan itu 3. Terus ke kirinya juga 3 dari titik tengah, 3. Nah, setelah itu kita matikan orto, kita klik line lagi, kita hubungkan garis ini dengan ini. Itu nggak usah pakai ukuran ya, langsung dihubungi aja. Hubungkan aja ini dengan ini. Nah, udah jadi. Habis itu kita tarik lagi garis dari sini ke sini. Itu juga ukurannya terserah. Yang penting yang kiri harus lebih panjang daripada yang kanan. Nah, setelah itu tarik lagi dari titik tengah sini ke sini itu 10. Tarik ke bawah itu terserah. Sama ini juga dari sini ke sini 10. Ke bawah juga terserah. Nah, habis itu kita spline. Semuanya kita spline. Tarik dari luar sini ke matikan orto. Ke bawah sini kan. Nih. Terus ke sini hubungkan. Kita hubungi semua. Habis itu kita hatch. Nih. Bagian ini. Ini. Nah, untuk mengatur skalanya tuh di sini. Skala. Iya, jaraknya gitu. Ini kita pakai 0,5 ya. Nah, itu jadi. Saya tuh kita rapikan aja pakai trim. Trim. Ini di trim. Terus ini juga di trim. Yang ini juga di trim.
Terus sisanya kita rapikan ya. Udah jadi, terus kita hapus aja titik tengahnya pakai erase. Garis bantunya tadi. Enter. Nah, udah. Terus pembuatan terakhir itu membuat ini garis miring pada bagian kiri dan kanan. Caranya tuh tarik aja dari ini kan tadi. Nah, udah ada garis bantunya. Tarik ke sini itu jaraknya 25. Terus ke bawah itu terserah, yang penting terbuat sudut. Nih. Udah habis itu kita X-line. Nih, pilih ini, terus kita tarik miring nih. Gini. Nah, enter. Nah, udah jadi, habis itu kita tinggal trim yang nggak dibutuhkan. Trim. Kita zoom ya biar jelas. Kita trim. Kok nggak bisa, kita erase saja. Udah. Habis itu kita buat lagi bagian kanannya, itu kita mirror aja. Pilih objeknya sini. Nah, kok nggak muncul? Ulang ya, mirror. Enter dari titik tengah. Nah, udah jadi. Terus kita hapus titik bantu, garis bantunya. Kita hapus garis bantunya. Nah, udah. Sudah jadi seperti gambar soal nomor 1. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini belum mirror ternyata. Nah, udah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianti Makai, NIM 20090903625 dari kelompok 3.7 AutoCAD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menggambar sebuah objek
yang ada pada modul 3. Jadi objek yang akan saya gambar ini adalah soal nomor 2 pada modul 3. Berikut tampilan objeknya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2021. Baik, berikut adalah lembar kerja dari AutoCAD. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengatur units dari AutoCAD. Jadi ketik units, lalu di sini saya memilih presisi 0,00 dengan satuan milimeter. Oke, untuk gambar pertama itu saya akan menggambar lingkaran menggunakan circle center radius. Yang pertama, lingkaran pertama itu berradius 15. Lingkaran kedua dengan titik pusat yang sama, berradius 32,5. Lalu lingkaran ketiga itu berradius 50 mm. Lingkaran keempat berada di atas sini dengan radius 11. Kemudian kita akan menggunakan perintah array polar. Pertama kita memilih objek, lalu tekan enter. Setelah itu memilih base point atau titik pusatnya. Oke, setelah itu kita close. Setelah itu kita akan menggambar garis bantu dengan menggunakan perintah line. Pertama-tama kita akan mengaktifkan mode ortho dengan menekan F8 pada keyboard. Jadi ukurannya 103,4 ke kanan, lalu kembali ke kiri sebesar 125. Setelah menggambar garis bantu ini, kita akan menggambar lagi lingkaran dengan radius 115. Lingkaran berikutnya dengan radius 125. Lingkaran berikutnya atau lingkaran ketiga berradius 145. Lingkaran keempat berradius 155. Setelah itu kita akan menggambar garis bantu lagi menggunakan perintah line. Jadi ukurannya ini terserah, yang penting dia bersudut 37 derajat. Oke, setelah itu sisi bawahnya lagi. Setelah itu kita menggunakan kembali perintah circle untuk menggambar lingkaran, tapi di sini kita menggunakan circle to point. Oke, setelah itu kita akan menggunakan kembali perintah line untuk menggambar garis bantu. Mengaktifkan mode ortho. Lalu panjang garisnya ini 110 mm. Tekan enter. Lalu kita akan menggunakan perintah offset untuk mengoffset garis bantu tadi dengan jarak 20. Lalu pilih objek yang akan di-offset beserta arahnya. Setelah itu, kita akan menggunakan kembali line untuk menghubungkan ketiga garis ini.
Setelah itu kita menggunakan perintah fillet untuk membuat lengkungan pada sudut-sudut yang dibutuhkan. Lalu pilih radius. Setelah itu kita pilih angka radiusnya. Di sini saya menggunakan 5. Lalu pilih objek yang akan di-fillet. Oke, setelah jadi kita akan menggunakan kembali perintah lain untuk menggambar bentuk seperti center di bawah sini. Pertama itu kita tentukan garisnya sebesar 5, lalu ke kanan sebesar 5, ke atas sebesar 15, ke kiri sebesar 10, ke bawah sebesar 15, dan ke kanan 5. Lalu di bawah ini sebesar 10, lalu menaktifkan mode ortho. Lalu kita hubungkan ini. Oke. Setelah itu kita akan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan perintah trim. Setelah itu kita akan membuat kurva atau gelombang menggunakan perintah spline. Dengan mengetik SPL, langkah pertama itu kita menentukan titik awal dari gelombang yang akan dibuat. Setelah itu kita memotong lagi bagian yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah
H untuk mengarsir bagian yang akan kita arsir. Misalnya di sini saya menggunakan ANSI 31 dengan ukuran 0,5. Setelah selesai kita close. Dan langkah terakhir yaitu kita akan membuat lingkaran yang beradius 32,5 tadi putus-putus dengan mengetik line type, lalu kita mengaturnya dengan menggunakan ACET ISO 08W100. Lalu klik OK. Setelah itu kita menekan Ctrl 1 pada keyboard, lalu memilih line type, pilih ACET ISO 8W100 tadi, dan tentukan lingkaran yang akan dibuat. Oke, sekian gambar penjelasan cara membuat gambar soal nomor 2 pada modul 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.